Oke, kalau gue victim. Sama seperti prediksi kita. So, ini dia game pertama di Grand Final PMPL Indonesia season yang keempat. Ini dia, Erangel. Yes, dan kita juga sudah melihat penyebaran dari arah bagian flight path-nya mengarah melintas ke bagian area Gergopol menuju ke arah pulau bagian bawah yaitu Pulau SMB. Betul, baru dimulai tapi tampaknya dari arah pesawat sedikit menyulitkan bagi tim-tim yang akan turun di sisi kanan. Seperti tim Boom, seperti juga mungkin dari tim-tim yang turun di Milta Power, Milta dan sekitarnya. Tapi buat tim-tim yang turun di kiri, buat tim-tim yang turun di bagian sentral akan sangat dibantu dengan arah pesawat yang begitu dekat dengan lokasi mereka. Tampaknya beberapa tim juga sudah mulai turun, ada victim yang akan mengarah ke Yesnaya, ada tim SG yang akan mengarah ke Severny. Dan nampaknya juga dari tim Nero yang kali ini bakal ngisi Gergopol yang tidak ada penghuninya karena dari tim Maruzama dan juga dari tim Onyx tidak hadir di grand final kali ini. Ya, betul banget, dan ternyata Nero lebih memilih untuk turun di area sekitaran Gergopol mengingat Nero biasanya kan turun di area sekitar Lipovka. Cuman flight path-nya itu terlalu jauh untuk Nero bisa menuju ke arah bagian Lipovka. Akhirnya alternatif lain juga akan dicapai oleh tim Nero di mana mereka mengambil bagian Gergopol yang sepi dari penghuni sebelumnya. Betul, kalau kita lihat sekarang juga ada satu lokasi lagi yang cukup penting dan ditinggalkan karena tidak ada penghuninya, yaitu kota banjir atau rumah banjir. Di mana tidak ada Eagle yang mengisi area tersebut dan kemungkinan besar kalau kita berkaca ke beberapa minggu sebelumnya, Bonafide yang akan split ke arah tersebut. Yes, betul banget, dan juga nampaknya kita bisa lihat dari arah tim Takai akan coba mengambil area sekitaran Very Pit. Tapi wait, satu play dari Aura, Jaden itu tertinggal di area bagian Pulau SMB sendiri, Kak. Oke, tampaknya Jaden terpisahkan di bagian SMB. Belum diketahui kenapa, tapi kita bakal memastikannya sebentar lagi. Tapi so far terkait juga tampaknya dari beberapa tim lainnya sudah berdekatan memperebutkan kendaraan, terutama kalau kita lihat di bagian farm. Ada Point yang juga better mengarah ke lokasi yang sama untuk memperebutkan kendaraan-kendaraan yang tersedia. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari tim Boom sendiri berusaha untuk mendapatkan beberapa spawn vehicle karena dia terlihat berada di area sekitaran bagian Ruins dan juga biasanya Boom itu menuju ke arah bagian Mansion. Dan kita bergeser ke arah kekediaman daripada tim Bonafide di mana mengambil area Rozok dan tidak ada kontender sama sekali tentunya. Betul. Tumben dari BFD biasanya kalau nggak ada tim Eagle, mereka akan coba untuk scrapping juga daerah kota air atau rumah air ya. Tapi tampaknya dari BFD belum mau melakukan hal tersebut, mungkin karena game pertama juga. Takutnya tim-tim seperti Nero yang biasa pindah-pindah lokasi malah mengisi kota air dan juga Ruins. Tapi ternyata dari BFD mungkin setelah game ini ya, Erangel kedua menyadari bahwa oh kosong ternyata dan bakal mengisi area tersebut. Ya, dan juga itu menjadi sebuah keuntungan apabila dari tim Bonafide sendiri bisa melebarkan area rotasinya, jalur routingannya, dan akan semakin matang lagi untuk mereka bisa memenuhi perbekalannya untuk nantinya survive sampai dengan ke late game tentunya. Betul, kita bakal lihat dari seorang Tuyul kali ini bakal coba untuk melengkapi perlengkapannya, dan dari BTR tampaknya bermain dengan cukup cepat ya, langsung dari seorang Luxi membuka vision untuk memastikan keamanan dari timnya untuk lanjut ke arah sisi farm ya, karena tadi dari BTR juga dari tim Void tadi memperebutkan kendaraan juga senjata di area farm dan sekitarnya. Yes, dan itu hal yang selalu terjadi apabila kita mengamati terus-terusan dari babak regular season di mana dari arah tim Void dan juga tim Bigetron itu sering banget mereka tertemu posisinya dalam hal perebutan vehicle, dan nampaknya satu vehicle sudah berhasil bisa diamankan oleh seorang Luxi dan mereka lagi berusaha untuk scrapping di area masing-masing, berusaha untuk mendapatkan lootingan semaksimal mungkin tentunya untuk Bigetron. Betul, mungkin kalau kita lihat kontrasnya hari pertama Liga dan juga hari pertama Grand Final. Hari pertama Liga semua tim masih mapping. Masih belum tahu lawannya main seperti apa dan terjadi banyak kayak pick-off, tabrak-tabrakan tipis-tipis. Dan sekarang hari pertama gitu ya di Grand Final. Kita sekarang lihat tim-tim sudah matang gameplaynya. Sudah mendapatkan pengalaman selama 3 minggu, sudah membaca gameplay tim-tim lain selama 3 minggu. Yang pastinya bakal mengakibatkan kali ini dari tim-tim bermain dengan tempo yang lebih pasif ketimbang hari pertama Liga. Ya, setuju banget, berarti dari tim-tim udah belajar dari kesalahan mereka dan juga mereka mungkin akan memakai strategi yang udah mereka matangkan terlebih dahulu dan akan tinggal mereka evaluasi sedikit aja untuk mereka bisa kembangkan kembali. Dan nampaknya dari arah bagian Pochinki tidak akan ada Nero yang tadi coba ngekontes, berarti prediksi Windy salah, ternyata Nero justru malah mengambil daerah kekosongan yaitu daerah sekitaran Gergopol. Betul, kalau kita ingin Nero ya sebenarnya bisa dibilang perjalanan mereka cukup hebat juga. Hebat dan lucu sebenarnya, hebat dan juga lucu menurut gua karena hebatnya kenapa? Mereka hanya butuhkan 1 minggu super weekend untuk lolos sampai ke grand final, di mana tim-tim yang ada 2 minggu itu dibalap sama tim Nero. Tapi lucunya adalah kenapa mereka nggak bisa mengulang performa mereka. Minggu pertama bisa dibilang Nero underperformnya cukup parah. Minggu kedua mereka udah bukan perform lagi, mereka overperform. Bisa dibilang mereka melampaui prediksi, melampaui data mereka, melampaui semua pikiran dari komunitas. Tiba-tiba Nero ada di top 2 untuk di Super Weekend kedua. Minggu ketiga, Nero balik lagi ke minggu pertama. Tidak lolos ke Super Weekend. Itu menurut gue
hal yang menakjubkan, yes mereka lolos dengan seminggu doang. Tapi hal yang lucu, kenapa nggak bisa diulang performanya? Padahal kalau kita lihat Nero ketika di settingan yang paling kuat, itu mereka mengerikan banget timnya. Tim Setuju fight-nya banget. kuat banget, rotasinya rapi banget. Dan terlihat timnya benar-benar yakin akan gameplay mereka. Tapi setelah mereka lolos di minggu kedua, jujur aja gue kira minggu ketiga, wah ini minggu Nero nih. Setelah minggu yang baik, mereka ketemu rotasi di gameplay yang terbaik, ini bakal tim yang ngeri. Tapi ternyata minggu ketiga mereka nggak bisa perform lagi. Tapi untungnya hasil mereka di minggu kedua berhasil juga membawa mereka ke arah grand final. Yes, dan itu dia hasil yang mereka dapatkan. Itu yang biasanya orang-orang sekarang bilangnya itu tuh Nero lolos dengan gaya. Karena hanya butuh 1 kali super weekend aja untuk mereka bisa mengamankan spot ke grand finalnya, Kak Flo. Kalau kata netizen lolos dengan gaya. Iya, lolos dengan Kalau jadi gaya. fans Nero, duk dak dik duk. Iya, Tapi ya balik lagi sih, menurut gue gimana pun hasilnya, gue tentu kali ini berharap dari Nero, dari semua tim tentunya ya, bukan cuma Nero doang ya, semua tim gue berharap bisa memberikan performa yang terbaik. Kalau kita lihat Nero ya gue berharap Nero minggu kedua yang kita lihat. Kalau kita lihat tim-tim lain seperti Vic, tim NF, TSG, semuanya pokoknya gue berharap mereka memberikan gameplay seperti hari-hari terbaik mereka. Kenapa? Gue mau lihat wakil Indonesia ke arah SEA, ke arah PMGC adalah terbaik dari yang terbaik. Yes, betul banget. Dan juga kita akan fokus kembali dalam in-game-nya di mana rotasi dari arah tim Takai nampaknya bersebangan dengan compound dari tim Zone, tapi nampaknya Kayan akan berusaha untuk scouting terlebih dahulu untuk bisa memitari compound-nya, berusaha untuk mencari informasi, tapi nampaknya FJ pergerakannya sudah mulai terbaca dari arah seorang Kayan, bahkan Free Fire juga ditembakkan dari arah seorang Kayan. Betul, Takai kali ini mengambil area yang kerap diisi juga oleh tim BFD. Anda kan zona ke bagian open field very clear, tapi tampaknya dari Takai mengingat mereka turun di very clear, sekarang mereka bergerak ke arah center map. Berarti zonanya lebih ke sentral atas berarti ya. Ya, betul banget. Walaupun tadi player tidak kelihatan, tapi Kian berusaha untuk menyulitkan posisi daripada zone e-sport dengan berusaha untuk melukai kendaraan yang dipunyai oleh seorang FJ, sehingga mengakibatkan FJ nantinya akan sulit untuk mereka bisa berotasi atau bahkan regroup. Tapi ngomong-ngomong regroup, Toms nampaknya akan sulit untuk di backup dari segi posisinya karena hanya bisa bermodalkan dengan beberapa obstacle yang ada, dengan juga ada beberapa pop-out utility terlebih dahulu dilontarkan dari seorang Toms, tapi dari bagian high ground lihat dari seorang Booms berusaha untuk men-tapping dengan ganasnya menggunakan M16-nya. Betul, tapi lihat dari tim kiri tampaknya setelah mereka melakukan flank, mereka juga sangat waspada dengan area sekitarnya. Karena mereka tahu, ini orang yang kita kunci, nggak mungkin temennya nggak datang ngebantuin. Dan pasti dari tim GD kayaknya sudah membuka vision juga dengan split mereka untuk memastikan backup dari tim LVS tidak datang dengan mudah. Mau nggak mau kalaupun datang gitu ya, bakal coba untuk dicederai ketika pengen melakukan revive. Yes, terbukti dari pergerakan yang cukup luar biasa dari arah tim Galaxy Dogma, di mana dia berusaha untuk menyebar, berusaha untuk menyelimuti, tapi Toms nampaknya tidak bisa menyelimuti dirinya di balik smoke yang udah dia pop out, sehingga hit marknya terlihat begitu jelas oleh seorang Booms dan dapat di take down dan bahkan akan langsung di-push oleh seorang Booms, tapi hati-hati ada Kauto yang siap membela ataupun siap membackup posisi daripada seorang Toms. Oh, kita bakal lihat juga dari seorang Booms bakal nge-push ke rumah. Tampaknya mereka tahu bahwa di rumah juga ada orang lagi. Saya nggak tahu deh. Kayak tahu tuh nggak tahu karena mereka pede banget masuk ke area perumahan dan sekarang masih melihat ke arah belakang di mana Kato yang mulai terpantau juga. Tampak dari Booms tahu bahwa ada Kato dan langsung dikejar, tapi Kato bisa menutup angle shoot dan bisa dibilang ya mengecilkan kayak dampak serangan tim GD terhadap tim LVS. Dimana Dinosaurus kalian juga harus pelan-pelan back off dari peperangan, tapi tampaknya Dinosaurus masuk ke area yang cukup sulit untuk kabur. Dimana Booms dan kawan-kawan kembali melok ke arah tim Livescape yang ada di bagian low ground. Ya, betul banget. Dan satu player dari arah tim Livescape terus-terusan di lock posisinya, tapi kita bisa lihat dari screen pertama juga udah mulai berjalan, udah mulai bergerak lagi, di mana kedua tim udah mulai terhimpit dengan damage daripada Blue Zone, tapi ini masih screen yang pertama, masih bisa untuk mereka TB-in, tapi nampaknya dari tim Livescape satu demi satu player udah mulai berotasi terlebih dahulu untuk bisa meninggalkan fight-nya dengan tim Genesis Dogma. Betul, dari Star juga bakal maju ke bawah di mana dia mengambil low ground tepat di depan seorang Dinosaurus. Dinosaurus menggunakan TPP Vision dia untuk mencari info di mana Star berada. Tampaknya pintu pun dihancurkan oleh seorang Star, memastikan dari seorang Dinosaurus nggak punya cover yang dapat dibuka dan juga ditutup. Tapi kita bakal lihat dari Star sudah mengokang bom sama seperti Dinosaurus, dilempar jaraknya ke depan, tapi tampaknya Dinosaurus salah menebak gerakan seorang Star. Yes, betul banget, dan akan coba di flank di bagian kanan di mana akan coba dikokang lagi gerakan yang kedua kalinya. Masuk ke komponen depan oleh seorang Dinosaurus itu fiktifis yang berhasil bisa diamankan oleh seorang Nichil. Backup yang begitu baik dari arah tim Genesis Dogma berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination kembali ke arah tim Livescape. Betul, kita bakal lihat dari tim GD tampaknya mendapatkan poin kedua mereka dan balik lagi mendapatkan first blood dan juga poin kedua pertama di game kali ini. Tampaknya dari GD pun
kali ini harus rotasi karena masih nahan sakitnya Blue Zone. Sedangkan di lain sisi kita bakal agak ngintip ke arah Team Void, dimana kita bakal lihat dari Team Void juga sudah mulai rotasi menuju ke arah center map deket dengan area-area sekitar open field Yasnaya kali ini. Yes, betul. Berarti Void yang dari awal turun di arah bagian Milta udah mulai berotasi juga. Udah ada beberapa vehicle juga yang sudah dimanfaatkan oleh tim Void untuk mereka bisa mempermudah lagi jalur rotasi. Nampaknya dari masing-masing tim hanya ada beberapa timnya aja yang masih berusaha untuk menahan. Dan seperti biasa, Bung akan coba mengitari di bagian utara daripada Yasnaya itu sendiri. Betul, kita bakal ini tampaknya beberapa tim juga sudah mulai menuju ke arah center dari circle-nya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga tampaknya NFT sudah keluar dari area Blue Zone, sudah muncul kali ini ke arah play zone-nya dan sekarang bakal coba mengambil sisi-sisi luar. Mungkin mereka bakal rotasi ke arah shooting range, ambil tempat yang paling sepi dari berdasarkan mapping. Ini sejujurnya dari pola permainan tim-tim belum banyak berubah dari minggu-minggu akhir. Iya, betul-betul. Mayoritas ke sentral, utaranya lebih kosong ketimbang bagian selatannya. Betul, dan terlihat dengan sangat jelas tadi dari intipan mapnya sedikit di mana utara benar kosong banget seperti yang dimention sama Kavlo, shooting range juga benar kosong banget dan boom lagi-lagi melewati jalur utara. Dan kalau misalkan circle yang mengarah bagian utara itu memang notabene selalu mengunggulkan ataupun menguntungkan tim boom itu sendiri. Betul, kita bakal lihat dari victim juga tidak terburu-buru ya masuk ke arah zona di mana mereka sudah mengirim seorang Rocky untuk ngebuka vision, tapi tampak kita bakal match battle dari dua tim yang cukup berdekatan, RRQ dan juga BTR. Tampaknya Luxi melihat ada pergerakan dari seorang Asa di dalam gudang, akankah mereka coba nyari knock? Kalau knock ini pasti jadi pertempuran di zona kedua, tapi tampaknya BTR mengurangi resiko-resiko di early game dan coba untuk sedikit back off, minimal tahu info ada tim lain yang sudah mengisi gudang terlebih dahulu. Ya, perlahan tapi pasti pergerakan dilakukan oleh kedua tim, di mana dari masing-masing tim juga masih berusaha untuk berhati-hati untuk bisa ngelock angle-nya. Dan apakah dari Zuxi udah mulai touchdown, akan coba dikelilingin lagi komponen sekali lagi, berusaha untuk di scouting lagi, akan coba dimatangkan lagi. Kira-kira inisiasi apa yang selanjutnya akan dibangun oleh tim Bigetron, tapi nampaknya Zuxi tanpa berlama-lama lagi langsung aja meninggalkan area Rozok, akan berusaha untuk mencari bagian angle yang tertinggi, mungkin repositioning mencari area perbukitan untuk bisa ngelock angle-nya mungkin karena tim yang berada di area Rozok juga. Feeling gue better bakal ngambil rumah jamurnya sih. Itu rumah jamur ngebuka vision juga ke arah depan, tapi resiko rumah jamur adalah kendaraan pasti bonyok, pasti hancur ditembak sama tim-tim yang ada di sekitar area Rozok. Tapi mengingat dari tim better punya satu member juga di seberang, harus cukup aman. Tapi kalau sekarang juga tampaknya dari tim DU menabrak ke area kota banjir dan langsung mengambil rumah-rumah di pinggirannya. Langsung bahkan menumbangkan satu player Takai di mana Kean dalam posisi yang cukup sulit untuk diselamatkan, tapi bukan berarti mustahil. Bisa diselamatkan, tapi akan ada resiko cukup besar dari tim Takai lainnya untuk coba menyelamatkan mereka. Ya, betul banget. Dan nampaknya Crush akan berusaha untuk melakukan upaya penyelamatan tapi tidak bisa karena lihat Hands Public menggunakan DP-nya berhasil bisa connect, mendapatkan 2 knockdown bahkan sekaligus ke arah tim Takai. Betul, kita bakal lihat apakah ketiga kalinya akan berhasil dari tim Takai ini. Gue bilang resikonya besar banget karena dia bisa knock 3 loh. Dan bener, knock 3 resikonya besar sekali, tapi dari tim Takai memberanikan diri untuk coba nge-revive Kean yang akhirnya mengakibatkan 3 player knockout kali ini. Wow, dan lihat commit push akan langsung dilaksanakan dan Steve Boy menggunakan vehicle-nya akan langsung nabrak ke bagian kempon untuk bisa mencari last man standing dari arah tim Takai, di mana Hades akan menjadi incaran 4 player sekaligus dari arah tim Dewa United. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim DU mengetahui bahwa lawan tinggal 1, langsung dirush juga 4 lawan 1 kali ini, tapi dari knock-knock yang dihasilkan oleh Hands dicuri 1 poin mereka oleh tim Zone kali ini. Yes, betul, berarti Zone juga mengamati fight yang terjadi. Nampaknya Hades tertangkap. Last man standing dari arah tim Takai tidak bisa bertahan. 3 confirm elimination berhasil bisa didapatkan oleh tim Dewa United. Menjadi awal yang bagus banget untuk tim Dewa United. PR dari tim Takai tadi semoga bolong. Itu yang membuat Hands tadi pede banget untuk berperang. Tapi tampaknya setelah perang ada lagi kelanjutannya. Dimana kita bakal dari tim Zone tampaknya bakal langsung mengurung tim DU di area kota banjir. Tapi sembari mereka fight tampaknya dari tim DU ini take lumayan low. Hands ada di bagian low ground. Tampaknya belum ketahuan. Dan mungkin akan keluar ketika dari tim DU sudah mulai ditekan. Tapi kita bakal dari seorang Ryzen bakal terbaca juga gerakan dan langsung ketika dan juga membuat 2 pemain tim DU tertumbangkan kali ini. Ya, berarti 2 player aktif yang tersisa untuk tim Dewa United, di mana player knockout akan langsung coba di-confirm, di mana Steve Boy masih berusaha untuk menjaga bagian lantai tertinggi, menjaga bagian atapnya dari gempuran tim-tim Zone Esports. Dan nampaknya double pick akan coba dilakukan, di mana push akan coba dibangun. Minero akan coba terjadi, tapi Steve Boy masih bisa melakukan sebuah knockdown, tapi ada backup dari bagian luar. 3 knockdown untuk tim Dewa United. Last man standing tersisa untuk DU yaitu seorang Hands. Betul, apakah Hands menemukan seorang fly hero di sisi luar dan langsung pengen meng-secure poin tambahan bagi timnya. 4 poin elimination kantongnya oleh tim DU, tapi sayang sekali Hands last player standing dari tim DU yang akan bertahan. Dimana dari
Zone tadi ya sempat knock juga 3 player mereka, tinggal menyisakan seorang Banyu tapi bisa untuk menyelamatkan teman-teman lainnya dan akhirnya bisa standing dengan 3 player sementara waktu ini. Wow, ini Zone benar-benar menjadi pengganggu banget sih Kak untuk tim Dewa United. Mereka belum bisa merasakan loot crate yang mereka dapatkan tapi langsung di-push aja compoundnya oleh tim Zone Esport. Betul, kita lihat keberanian cukup besar sih. Baik dari DU dan juga baik dari tim Zone. Tapi memang tadi dari tim DU bisa dibilang mendapatkan keuntungan besar dengan tadi tim Takai bolong dan keberanian mereka untuk bangun temannya. Tapi sembari kita melihat zona yang baru muncul yang bergerak kali ini, semua tim juga sudah mulai rotasi menuju ke arah zona selanjutnya yang cukup sentral dan cukup familiar harusnya. Karena zona sentral perairan gini yang ada sungai tengah-tengahnya udah sering banget kita lihat berkali-kali di PMPL. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari Rabu berusaha untuk menjaga bagian bibir circle yang ternyata banyak banget juga tim-tim yang berotasi. Ada tim Genesis Dogma dan juga Nero yang sedang berotasi melintas di area pertahanan daripada tim Boom dan Nero. Kita bisa lihat dua playernya udah mulai ngelock juga karena compound daripada tim Boom itu sendiri berusaha untuk dicari informasi, tapi bahkan angle-nya mengarah ke bagian tim MNFT justru di mana Zafel udah mulai di zoom out juga scope-nya di seorang Mambo, tapi masih belum mendapatkan satu buah clear shot untuk bisa men-take down player daripada tim NFT. Oke, tampaknya Nero tidak bermain dengan seorang Emiliano ya. Mereka bermain dengan Mambo yang pada saat di Liga tidak terlalu banyak main. Oke, ini sebuah strategi yang cukup berani dari tim Nero ya. Untuk kembali mengubah line up mereka untuk di grand final kali ini. Yes, betul banget, dan nampaknya dari Rancid juga akan berusaha untuk menaiki satu buah obstacle untuk bisa membuka vision lebih luas lagi, tapi lihat rotasi dari tim Pauline akan coba dideteksi nampaknya oleh tim Genesis Dogma, tapi Boom udah terlebih dahulu touch dan mengamankan berbagai compound, dan dari Bigetron mereka juga udah mulai mengamankan area bagian compound yang ternyata di bagian depan mereka ada tim Boom juga yang berada di bagian lower groundnya. Betul, BTR mengambil tempat yang sangat sentral dan pastinya juga sangat diincar oleh tim-tim lain karena perbukitan BTR tuh high priority, rumahnya BTR juga high priority karena ada rumah 3 lantai. Yang berarti baik lagi tempat enak atau tempat yang banyak diincar. Ini dua tempat yang enak diambil sekaligus, yang berarti dari BTR benar-benar harus tahan-tahanan splitnya, jangan sampai ada yang kenok di sisi manapun. Iya betul, karena kan dari Bigetron sendiri kita bisa lihat dari arah bagian minimapnya mereka nge-split 2-2 di mana Yuhai bersama dengan Ryzen berusaha untuk nge-lock dari rotasi tim-tim lain, tapi nampaknya masih di area Rozok. Ada tim Alter Ego yang ternyata akan coba mendatangi kediaman daripada tim RRQ yang terlebih dahulu mengamankan area pergudangan, dan sementara itu RRQ Voldemort akan berusaha untuk berjaga-jaga di area terluarnya. Lock juga udah mulai dilakukan, tapi nampaknya masih belum bisa terbaca pergerakan dari arah tim Alter Ego. Betul, tapi Alter Ego harusnya sadar bahwa area gudang sudah ada mobil yang diisi. Karena memang biasanya mobil itu terlihat dari lokasi yang sangat jauh. Tapi kita bakal tambahkan dari tim Alter Ego hanya bersinggah saja di area pergudangan dan langsung pindah tepat di dekat dengan area BTR kali ini. Dan mungkin kita bakal melihat fight selanjutnya berlangsung atau hanya tapping dilontarkan oleh tim RRQ dan tampaknya kendaraan ledakan super unas yang bergerak terlalu banyak dan langsung knockout oleh BTR tampaknya. Mereka BTR tapi killnya dikonfirm oleh RRQ kali ini. Wow, ternyata Bigetron juga memiliki angle-nya karena tim Alter Ego coba di-cut rotasi dan itu dia satu buah knockdown tapi belum berhasil bisa di-confirm menjadi sebuah eliminasi, tapi justru berhasil masuk ke arah tim RRQ. Dan sementara itu Alter Ego, 3 player lainnya udah mulai touchdown sharing di bagian rumah jamur, dan sementara itu dari Asa kita bisa lihat dari arah Kato bahkan Landscape juga sudah mulai fight ke arah tim Scarlet Gaming. Betul, tampaknya kita bakal zona keempat, zona fight memang sudah mulai berlangsung juga fight-fight di antara tim-tim yang berdempetan. Dari tim Alter Ego posisi mereka cukup berbahaya karena sangat-sangat kecil area yang mereka kuasai, tapi kita bakal mineral tertangkap oleh Asa kali dan DP-nya terus menumbangkan lawan-lawannya kali ini. Yes, dan reload sementara waktu untuk seorang Asa untuk bisa mendapatkan platform eliminasi ke arah tim Zone Esports dengan Mineral yang sedari tadi posisi udah mulai knock-out, dan nampaknya MJ tidak jadi untuk bisa nge-backup atau akan coba di-revive kah, tapi nampaknya akan terlalu sulit karena lihat dari RRQ tidak mau melepaskan pandangannya ke arah tim Zone Esports. Betul, tapi tentu dari tim RRQ perlu mempertimbangkan juga jumlah peluru mereka ya, karena mereka menembak ke jarak yang cukup jauh, tapi ini dia tim Nero mulai keluar juga dari pertahanan mereka. Coba fight dengan tim GD yang kali ini sama-sama mengincar pinggiran circle-nya. Lemparan Molly ke arah seorang Nicil dalam posisi cukup berbahaya tapi bisa sedikit mundur menghindari utility throw-nya. Tapi Livescape dalam bahaya karena sekarang Livescape tinggal menyisakan satu member terakhir mereka yang bertahan kali ini, di mana Audrey ter-take down dan knock out sementara waktu ini bahkan sampai di end langsung oleh tim GD. Yes betul, dan udah banyak banget, cukup banyak tim bahkan yang udah mulai kelimpungan, udah mulai kepincangan juga. Nampaknya dari arah seorang Rancid masih berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown, tapi dia juga harus berotasi lagi, akan coba maju lagi sedikit untuk bisa mengamankan bagian fortingan di lower ground untuk saat, tapi Hexas akan coba membackup, akan coba proning dilakukan, tapi Membo lihat mengambil area yang lebih beda lagi untuk bisa memperluas lagi area jangkauan daripada tim Nero itu sendiri. Betul, tim Nero bermain dengan area yang cukup mengerikan tapi bisa mempertahankan area mereka di pinggir zona. Tapi ke depannya lagi mereka tentu harus perang dengan tim yang ada di sisi kiri mereka, itu tim NFT yang sama-sama mengincar, bahkan punya high ground advantage menghadapi tim Nero. Di lain sisi bakal ada tim G juga bakal diincar, Victim menyebar dengan cukup luas, BTR
punya tempat yang sangat enak. Tepat di ujung circle, tepat juga high ground yang mereka kontrol kali ini. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah tim-tim lain baku tembak juga udah terus terjadi, tidak dihenti-hentinya terjadi nampaknya dari Jaden. Berhasil bisa mendapatkan satu knockdown, bahkan 2 knockdown. Berhasil bisa diamankan oleh tim Aura ke arah tim Scarlet Gaming. Betul. Wow, ada vehicle eliminator juga dari arah seorang Jaden. Dan utama dari tim Aura, tapi harus dipulangkan ke arah lobby posisi ke-14, menyisakan 12 tim sekaligus kali ini dengan total 38 player yang masih alive. Tim yang lengkap kali ini ada BFD, RRQ, ada juga NFT tim juga BTR, bisa bakal dari tim Zone dan juga tim RRQ bakal bertempur, bahkan dari Zone langsung dipulangkan ke arah lobby dengan sekejap oleh tim RRQ yang langsung menerobos pertahanan mereka. Wow, dalam sekejap mata cukup banyak tim-tim yang secara bersamaan dipulangkan ke arah lobby, tapi nampaknya kita masih lihat tim-tim yang masih bisa survive dengan total 11 tim dengan 35 player. Dan saat ini lihat NFT dari seorang Flippy akan berusaha untuk ngelok ke arah bagian tim Nero, di mana Hexas juga terlihat ada, bahkan ada kokangan granat dari seorang Hexas. Mampukah connect ke arah player tim NFT, tapi meletup masih belum bisa melukai sosok daripada player tim NFT. Betul, NFT tampaknya terus dikunci oleh tim Nero. Tadinya NFT yang punya high ground advantage, sekarang Nero dengan cukup cepat langsung mengambil advantage tersebut dan membuat lawannya kali ini tim NFT sedikit sulit untuk naik ke arah atas high ground. Tapi lihat dari tim Alter Ego tampaknya di minimap sudah mulai maju ke arah center, mengamankan 40 di tengah-tengah zona. Victim pun join the fight, menumbangkan lawannya, tapi DU dipulangkan di posisi ke-11 membawa total 4 poin eliminasi. Yes, betul banget, dan sementara itu Ramones akan healing terlebih dahulu, baru nantinya akan melihat satu rekan ternokat untuk saat ini di bagian belakang. Genfos berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi sisinya juga terbuka dari arah angle lain, di mana Flippy juga dapat terlihat bergerakan dan spreader dilakukan menggunakan evo dari seorang Genfos. Tapi reload juga harus dilakukan, dan lihat first aid akan coba dibangun oleh seorang Genfos. Mampukah healing? Masih sempatkah? Timingnya cukupkah? Ternyata tidak cukup. Bahkan granat dari arah NFT yang berhasil bisa men-takedown sosok seorang Genfos. Betul, kita bakal dari NFT mau nggak mau harus lempar utility dengan tim Victim kali ini dari NFT. Setelah perang dengan Nero, mau nggak mau harus maju dan clear tim Victim. Rocky tertumbangkan, 2 player tersisa dari tim Victim. Akankah mereka kuat menahan gempuran tim NFT yang terus menembus pertahanan mereka? One by one, masing-masing tim mulai berjatuhan, tapi Flippy memberanikan diri, berlari di blue zone, maju ke depan, bertemu dengan Misteri, dan akhirnya Victim dipulangkan di posisi ke-9 membawa 2 poin eliminasi. Tapi NFT tidak selamat karena Flippy berlari dan termakan juga oleh sakitnya blue zone. Ya, dan kita bisa juga banyak banget tim-tim yang cukup nyaman masuk dalam circle, di mana di tim Bigetron Zuxi dengan menggunakan browsernya berhasil bisa memberikan tackling dan damage yang begitu mendalam. Bahkan RRQ juga sedang diincar oleh tim Bigetron, dan lihat granat daripada Nero. Hexas benar-benar connect banget, berhasil bisa mendapatkan satu missile player tadi dari arah tim NFC, dan kita lihat juga di mana Bigetron benar-benar enak banget, tapi keempat mereka nampaknya tidak masuk dalam circle yang selanjutnya, Kavlo. Betul, Better punya pilihan. Apakah mereka bakal coba untuk pindah ke arah atas atau harus perang dengan tim RRQ? Tapi tembakan dari Zuxi menembakkan seorang Mork kali ini, tembakan Groza jarak jauh dengan berkali-kaliannya cukup membuat tim RRQ kelimpungan. Mungkin dari tim Better bahkan ngincar posisi tim RRQ, meng-clear sisi belakang terlebih dahulu sebelum maju ke depan. Yes, betul banget, dan nampaknya tadi Limpy ke arah bagian kanan dan juga kiri berusaha untuk nge-spot tim-tim lainnya, di mana Zuxi masih berusaha untuk mendapatkan satu demi satu confirm eliminasi, dan akhirnya locknya ke arah tim RRQ lagi, satu baru dibangkitkan dan akan di knockdown lagi kalau tim Bigetron. Tapi Zuxi nampaknya akan berusaha untuk mengincar spot-spot ya untuk bisa berotasi lagi masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul, ini dari tim RRQ benar-benar kejepit banget sih. Mereka ada di ujung zona, tepat di ujung zona, berarti mereka adalah tim pertama yang akan dimakan oleh sakitnya blue zone. Wow, dan tappingan lagi dan lagi menggunakan Grozanya dengan kali 4 dari seorang Zuxi. Berusaha untuk nge-clear terlebih dahulu bagian belakangnya, tapi RRQ juga nampaknya udah mulai berotasi di spreadown Grozanya dari seorang Zuxi. Dan RRQ lihat menabrak compound daripada tim Boom itu sendiri, Kak. Betul, Boom tampaknya ke knock out satu kali ini, 1-for-1 trading juga dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi BTR mungkin akan join the fight juga kali ini, mengingat mereka butuh mengincar pinggiran circle kali ini. Tapi tampaknya dari tim RRQ tinggal menyisakan satu player lagi di sisi belakang dan tidak survive menghadapi tim Boom yang menjaga area mereka. Ya, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah Fokker dan juga Iki ada berusaha untuk revive satu rekan yang terknock out, tapi nampaknya ada lemparan utility bertubi-tubi coba dilontarkan, bahkan barter utility terjadi antara dua tim yang berbeda, di mana Voldemort last man standing masih bisa bertahan dengan Pixel HP yang cukup tipis, masih bisa pusing-pusing, tapi kita bisa lihat dari Voldemort kekurangan healingan banget, Kavlo. Betul, dia udah nggak healing sama sekali, hanya punya boosting dan sekarang harus bertahan seorang diri menghadapi segitu banyak tim dengan jumlah yang masih lengkap. Terdapat para rekan juga dari tim BFD masih lengkap dengan 4 anggota mereka, masih terus menambah poin-poin tambahan. Ini dia dari tim BTR mengincar juga lawannya yang harus dapat mereka, yaitu ada tim Nero kali ini. Ya, betul, akan dicari pergerakannya di mana player dari tim Nero udah mulai terdeteksi. Hexas bahkan terlihat, tapi pick bagian kiri tidak jelas terlihat pergerakan dari tim Zuxi, di mana Zuxi yang terknock out, tapi ada backup dari bagian luarnya, di mana Yuhai berhasil bisa nge-backup posisi keberadaan dari seorang Zuxi. Satu knockdown berarti terjadi antara Nero dan juga Bigetron.
Bonafide. Oh, dari Yuhai pengen mengincar kendaraan untuk melumpuhkan lawan tapi belum bisa menemukan targetnya. Dari Yuhai masih bertahan juga. Void juga dengan satu player mereka tersisa. Dari Nero akan tampaknya akan dikejar juga oleh BTR. Yuhai tertumbangkan. Luxi seorang diri akan bertahan. Akan menghadapi dua pemain dari Nero tapi tampaknya dari Luxi belum bisa ditumbangkan oleh Nero. 2-on-1 situation. Kita bakal lihat apakah dari Hexas bisa menemukan targetnya. Dan yes, BTR bakal tumbang di posisi ke-7 membawa 3 poin eliminasi. Yes, betul, dan kita bisa lihat dari Hexas akan berupaya untuk mempower beberapa smoke dulu, baru nantinya akan bisa nge-revive satu rekan ternokal, tapi dari Bonafide akan berusaha untuk nge-clear juga lawan-lawan di mana bagian depannya ada tim Bonafide yang menjadi penghalang, tentunya nampaknya RRQ Voldemort bahkan masih bisa bertahan justru Kavlo. Betul, dia masih bertahan. Ada 4 solo player, Nero, RQ, Void dan juga GD kali ini. Tapi dari Nero dan juga Void masih punya chance untuk melakukan revive terhadap satu member terakhirnya. Tapi kita bakal lihat dari BFD mengincar peperangan dengan tim Boom, tapi Harvest tampaknya kelihatan juga oleh bot kali ini ya. Yes, betul, dan bahkan formasi dari arah tim Bom akan coba diabrak-abrik keberadaannya oleh tim Bonafide, di mana Tuyul akan berusaha untuk melontarkan satu buah utility dengan low toss, tapi nampaknya Harvest menjadi target terlebih dahulu. Ada tappingan flare menggunakan UMP dari seorang Tuyul, tapi masih belum bisa menyentuh posisi daripada seorang Harvest. Betul, tapi kita bakal lihat dari seorang Boom, seorang Harvest, seorang Voldemort berjuang untuk meningkatkan poin dari tim mereka. BFD, Boom lengkap dengan 4 anggota mereka, sama-sama punya 6 eliminasi, sama-sama punya tempat yang enak, tinggal adu strategi kali ini. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat ada bagian lower ground yang masih bisa dimanfaatkan posisinya oleh tim Bonafide. Mereka masih bisa bersembunyi, bahkan vehicle-nya juga masih bisa dilindungi dari cegatan tim-tim lain. Tapi nampaknya kita bisa lihat dari Booms berada di bagian centernya, bisa di-lock dari berbagai angle yang berbeda, Kavlo. Betul, ini dari tim Nero juga bakal harus maju ke depan bertemu dengan seorang Harvest kali ini ya. Cukup berdekatan, kita bakal melihat jumlah tim bakal berkikis dengan cepat. Dia tim pertama yang di take down di zona kita yang ke-7 kali ini. Tim RRQ menyisakan 2 tim solo player lagi. Yes, betul, dan bahkan lihat dari arah seorang Ikyar akan perlahan tapi pasti berusaha untuk proning dilakukan agar tidak terlalu membuka visionnya, di mana tim Genesis Dogma nampaknya last man standingnya menjadi incaran oleh tim Boom terlebih dahulu, tapi Tuyul akan coba ngulir lagi ke arah bagian kiri, di mana Harvest terlihat satu kepalanya headshot tapi masih belum bisa menumbangkan sesosok seorang Harvest. Betul, lemparan bom serang Tuyul tampaknya mengetahui posisi dari tim Boom. Akankah mengenai targetnya? Lemparan granatnya belum menemukan target secara utuh, tapi cukup memberikan damage terhadap tim Boom yang kali kejepit di ujung zona. Atau spray down, menumbangkan 1, menumbangkan 2 pemain dari tim Boom. Menyisakan 2 lagi bertahan, Fonbit dalam kondisi low. Kayak masih bertahan di bagian low ground, dan tampaknya Boom juga ditemukan dan di take down di posisi keempat. BFD tampaknya benar-benar mengamuk di game pertama kita kali ini, di mana mereka sudah mengantongi 11 eliminasi dan juga masih utuh dengan 4 member mereka menghadapi tim Nero yang tinggal menyisakan 2 member mereka. Yes, betul, dan kita lihat juga dari arah tim Bonafide akan semakin dekat lagi dengan keberadaan daripada tim Nero. 2 player saling berdempetan satu sama lain, dan kita bisa lihat dari Bonafide, mereka tahu mereka unggul dari segi kuantitas. 4 player masih bisa survive, dan bahkan kita bisa lihat dari Tuyul akan berusaha untuk mendapatkan beberapa loot crate, tapi bisa dilihat juga ada animasi utility yang terus-terusan dilontarkan dari arah tim Bonafide. Betul, kita bakal lihat dari Bonafide tampaknya sudah mengunci pergerakan dari tim Nero. Tidak membiarkan mereka bergerak lebih jauh lagi. Tinggal tunggu waktu tim Nero akan ditemukan oleh tim BFD. Kecuali Nero bisa nge-knock 2 player sekaligus dan membuat keadaan 2 lawan 2. Ya, dari Mambo juga sudah mulai memisahkan dirinya di bagian kanan, di mana melihat pergerakan seorang ujung sudah dilakukan, tapi hampir menumbangkan 1 player, tapi justru malah membuka posisi last man standing daripada Nero, dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh tim Bonafide. Yes, Bonafide dengan permainan luar biasa kali ini dengan total mengantongi